Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah lama ini dibawakan oleh Pendeta Andrew. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni tahun 2003. Khotbah ini sudah berumur 20 tahun namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Ayat nats khotbah diambil dari Yeremia pasal 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Inti dari khotbah ini, Allah membentuk kita untuk menjadikan alat yang terbaik dalam hidup kita. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2023. Shalom, Yesus kita dahsyat, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kasih tangan dulu, sebelah menyebelah, depan belakang, kasih tangan, katakan Yesus kita dahsyat. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia betul-betul dahsyat. Dia betul-betul layak untuk terima aplaus kita, saudaraku. Saya kepingin bagi sama saudara sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara pernah ngerasain seperti apa yang saya rasakan enggak? Pada waktu saya bertobat, pertama kali saya bertobat, saya bukan kayak orang-orang biasa, saudara. Saya ini kalau bahasa Inggrisnya tuh, saya tuh eager desire. Saya kepingin Tuhan luar biasa. Pada waktu saya bertobat, saya benar-benar cari Tuhan. Saya kalau dulu lagi mau dibaptis, itu ada katekisasi itu, gereja saya itu ada 2 kali. Suruh ikut 1 kali sudah cukup, pokoknya selama 2 bulan, pokoknya setiap minggu 1 kali sudah cukup. Saya datang 2 kali. Di gereja kami itu kebaktian dulu itu ada 5 kali kalau nggak salah. Saya datang 4 kali, saudara. Baca Alkitab 1 hari 75 pasal. 1 bulan saya puasa 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum, itu 3 kali. Jadi saya ini sungguh-sungguh, maksudnya apa? Dengan saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan juga sungguh-sungguh di dalam saya pasti diberkati jasmani atau rohani, amin. Tapi saudara tahu kejadiannya, semakin saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin masalah-masalah bertambah banyak. Semakin tekanan-tekanan bertambah banyak. Saudara sekarang ngalamin nggak? Saudara betul-betul dalam Tuhan, malah masalah bertambah banyak. Kalau saudara ngalamin, saya sudah ngalamin lebih dulu dan saya bisa bicara di mimbar ini karena saya ngalamin berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara mau cari bukunya juga nggak bakal ada ini, saudara. Ini pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan. Ternyata kalau saudara sekarang saudara betul-betul sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan saudara semakin tertekan, semakin tambah masalah. Kenapa bisa begitu? Hari ini kita belajar. Kita buka ke Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia pasal yang ke-18. Judulnya adalah pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Kita baca mulai ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saudara harus tahu dulu bahwa kita ini cuma tanah liat. Tanah liat itu tidak punya hak apa-apa. Yang punya hak adalah yang membentuk kita.
Penjunan agung itu adalah Tuhan sendiri. Dia yang membentuk. Dia mau bentuk kita jadi apa saja. Kita tidak punya hak apa-apa. Yang punya hak Tuhan. Dia mau bikin apa saja, terserah dia. Amin. Cuman satu yang saudara harus tahu. Allah membentuk kita untuk dijadikan alatnya yang terbaik. Amin. Saudara harus ngerti dulu, saudaraku, bahwa Allah kita adalah Allah yang maha baik. Amin. Dia selalu memberi kepada anak-anaknya yang terbaik. Amin. Sekalipun sepertinya tidak baik. Ingat-ingat, Allah selalu memberi yang terbaik walaupun kelihatannya tidak baik. Tapi itu adalah yang terbaik yang Tuhan bisa berikan saat itu. Amin. Jadi kita ini cuma tanah liat. Sekarang saudara lihat ke semua, ke saya. Tanah liat pertama kali lagi dipacul, lagi diambil dari tempat aslinya. Itu lagi ditaruh, itu tanah yang masih keras, bisa dibentuk nggak? Harus diapain dulu? Kasih air dulu. Dikasih air, udah dikasih air, sudah cukup menyerapnya, terus diapain lagi? Dibanting-banting. Enak nggak? Pada waktu sebelum kita terima Yesus, hidup tenang-tenang, enak-enak. Tapi begitu kita terima Yesus, hidup kita sepertinya dibanting-banting. Kenapa bisa begitu? Jangan-jangan kita sedang masuk dalam pembentukan Allah. Habis dibanting-banting, terus mesti diapa lagi saudaraku? Ditaruh, diinjak-injak. Saya minta maaf dulu sama Bu Nani. Kenapa kita harus diinjak-injak? Supaya harga diri saudara dan saya habis. Ingat-ingat, kita harus diinjak-injak sampai harga dirimu habis. Selama saudara masih punya harga diri, saudara nggak akan bisa melayani Allah. Seperti tadi, kalau saudara masih punya harga diri, ditutul sedikit saja, kau sudah sakit hati. Amin. Dan kau melanggar firman Tuhan. Hari ini makanya harga diri itu ternyata harus diinjak-injak dulu. Dihabisin dulu sama Tuhan. Kalau sekarang kita punya harga diri, itu bukan harga diri kita yang kita jaga, harga diri Allah yang kita jaga. Amin. Ingat-ingat, begitu kita ada orang Kristen di sini, utang nggak bayar. Begitu kita utang nggak bayar, yang kena siapa? Lagi ditanyain siapa itu ya? Utang segini aja nggak bayar. Oh itu tuh pelayan di gereja. Hah? Kristen? Dasar Kristen. Yang kena siapa? Kekristenan, Allah dihujat gara-gara manusia-manusianya. Kita sudah bukan jaga harga diri kita lagi. Harga diri kita sudah lunas dibayar di kayu salib 2003 tahun yang lalu melalui darahnya yang kudus. Amin. Kalau sekarang kita jaga harga diri, itu bukan harga diri kita yang kita jaga. Harga diri Allah yang kita jaga. Amin. Makanya kita perlu diinjak-injak. Udah diinjak-injak, semuanya udah mulai lembut. Tuhan taruh di meja. Terus kalau penjunan sekarang dia pakai mesin. Ada satu alat bulat, ditaruh di situ, di on, langsung dia berputar. Dia langsung berputar. Begitu ini berputar, ngerasain nggak? Kadang-kadang kita pertama kali punya masalah, suami istri. Masalah suami istri lagi cekcok, belum selesai, keluar masalah kedua, anak. Di sekolahan buat masalah. Habis anak, masalah ekonomi. Habis masalah ekonomi, masalah yang lain. Terus timbul terus itu masalah satu belum selesai, keluar masalah dua, keluar masalah tiga, habis masalah tiga belum selesai, keluar masalah empat, masalah lima, balik lagi masalah satu, balik lagi masalah suami istri. Sepertinya diputar-putar. Tapi sekarang hari ini saudara harus tahu, memang kita lagi diputar-putar untuk dibentuk. Amin. Sudah berputar, Allah pakai tangannya. Dia mulai gesek kita. Kalau misalnya sekarang Tuhan kepingin bikin kita jadi bejana vas bunga misalnya, bejana untuk bunga atau vas bunga. Ini kan masih belum berbentuk, dibentuk pakai tangan Tuhan. Dibentuk mulai seret, ini kan muter nih, seret. Mungkin Tuhan pakai tangannya, yang sebagai tangannya adalah suamimu sendiri. Suamimu jengkelkannya bukan main. Heran, dulu sebelum terima Yesus nggak apa-apa, tenang-tenang. Sesudah terima Yesus kok malah jadi mata keranjang. Nah, mungkin dulu belum dibuka sama Tuhan. Sesudah terima Yesus dibuka, siapa suamimu sebenarnya. Nah, ternyata mata keranjang. Nah, ini di luar sedikit nih. Saudara pernah tahu nggak sih yang disebut mata keranjang? Saya dulu heran. Apa hubungannya dengan
mata keranjang, seorang laki-laki kok herannya nggak ada wanita mata keranjang ya? Kenapa kok mesti pria yang mata keranjang? Dan matanya ada keranjangnya gitu loh. Hubungannya apa dengan mata ada keranjang dengan mata yang suka melihat wanita gitu? Hubungannya apa? Saya dulu yang mikir sudah. Ternyata Tuhan kasih pengertian. Mata keranjang itu bukan mata ada keranjangnya, mata yang suka melihat keranjang tempat tidur itu loh. Lah, laki-laki yang pikirannya jorok, terus pikirannya tidur sama perempuan-perempuan lain. Nah ini mata yang keranjang, itu makanya mata keranjang. Mulai ngerti sekarang saudaraku. Tuhan itu luar biasa makanya. Nah, saya mau ngomong dulu sedikit. Tuhan punya periode untuk membentuk kita. Dia punya waktu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Cepat, nggak sampai 10 tahun, 20 tahun, enggak. 1 tahun paling lama itu biasanya 3 tahun kalau kita mau nurut. Yang bikin lama itu karena ketidaktaatan kita. Kalau misalnya ada seorang istri dibentuk melalui suaminya. Istrinya mau, bilang, Tuhan aku mau, bentuk aku seturut dengan kehendak-Mu. Istri ini dibentuk, suami yang dipakai untuk membentuk ini juga akan dibentuk oleh Tuhan. Istrinya jadi istri yang terbaik, suaminya juga akan jadi suami yang terbaik. Amin. Tapi kalau seorang istri ini tidak mau dibentuk terus, ngomel melulu terus, dia memberontak, dan seumur hidupnya Tuhan tetap akan pakai suami ini untuk membentuk dia, walaupun tidak akan bisa jadi terbentuk juga. Jangan memberontak. Amin. Nah, Tuhan mungkin pakai suamimu sebagai tangannya, atau mungkin jangan-jangan istrimu yang dipakai Tuhan sebagai alat untuk membentuk engkau. Mungkin mertuamu, mungkin jangan bilang dasar mertua edian, tak racun sekalian aja sudah, biar mati situ. Jangan ngomong kayak gitu saudaraku. Mertua itu bukan edan, bukan jahat, tapi itu adalah alat Tuhan untuk membentuk engkau. Amin. Atau mungkin jangan-jangan orang tuamu sendiri, atau jangan-jangan anakmu sendiri, atau mungkin teman-teman sepelayanan mungkin, atau mungkin lagi teman-teman sepekerjaan, teman-teman sekuliah, sekolahan, atau mungkin keluargamu yang lain, atau mungkin orang-orang yang lain lagi. Mereka adalah bukan orang-orang jahat. Mereka adalah alat-alat Tuhan untuk membentuk kita. Amin. Jangan-jangan gembala sidangmu sendiri, itu bukan gembala sidang jahat, itu gembala sidang lagi dipakai untuk jadi alat untuk membentuk kita. Amin. Sekarang kita ngerti jadinya, bahwa kita dibentuk alat Tuhan, tangan Tuhan bisa pakai siapa saja. Sesudah mulai jadi, ini udah mulai digesek terus, udah mulai jadi, ini kelihatan, bentuknya udah mulai kelihatan. Tapi kan masih penuh. Tuhan mulai kerowakin di dalam, ditarik semuanya, dimasukin, dirogoh tuh semuanya, diambil segala sesuatu yang negatif, dirogoh semua sama Tuhan, diambil lagi, dirogoh. Memang gak enak saudaraku, tapi itu adalah pembentukan Allah. Jangan berontak. Amin. Sesudah diambil semua, udah mulai jadi berjalan tapi masih jelek, Tuhan mulai bikin bibir vas. Bibir vasnya dipencet-pencet, ditarik. Bibir vas itu dipencet lagi, ditarik. Mungkin yang dipencet, yang ditekan apa? Mungkin kedagingan kita yang mana? Dulu lagi belum terima Yesus, kaya raya. Sudah terima Tuhan, malah jadi miskin. Jangan-jangan kekayaanmu itu jadi berhala bagimu. Nah, dulu kedagingan kita yang terutama di keuangan, bagian keuangan itu harus dipencet sama Tuhan. Dipencet lagi, dipencet. Apa? Bagian apa yang menonjol? Kedagingan apa yang menonjol? Itu pasti akan dipencet semua sama Tuhan. Sudah, bibir vasnya semua udah jadi, udah bagus, tapi masih polos. Tuhan mulai ukir dengan tangannya, lagi ditancap. Wah, memang gak enak saudaraku. Terus diukir, jadi bagus sudah. Sudah itu yang terakhir dari yang terakhir, dimasukin ke tungku perapian yang menyala-nyala. Enak enggak? Waduh, dibakar habis-habisan. Mungkin yang bakar juga masalah-masalah, problem-problem, persoalan-persoalan. Mungkin kesehatanmu, mungkin melalui penyakit, mungkin melalui keuangan, mungkin melalui yang lain dan yang lain lagi. Tapi Tuhan punya waktu. Begitu kita mau bertahan, karena Tuhan sudah memampukan kita melalui Roh Kudus-Nya. Begitu kita bertahan dan kita mau, begitu keluar dari tungku perapian yang menyala-nyala ini, kita jadi alat Tuhan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin.
Saudara mau jadi alatnya Tuhan, saudara mau jadi hamba-hambanya Allah. Saya mau ngomong sama saudara. Saudara mau disebut manusia hamba Allah, atau saudara mau disebut Allah yang menyebut kita hambanya dia? Kalau saudara cuma kepingin mau disebut hamba Allah melalui manusia, sekolah Alkitab sudah cukup. STH-nya keluar, MTH-nya keluar, PhD-nya keluar, otomatis semua orang akan menyebut kita hambanya. Tapi belum tentu Allahnya menyebut kita hambanya. Setiap orang yang mau jadi seorang hamba Tuhan harus melalui pembentukan Allah. Tanpa pembentukan tidak ada kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Saudara kepingin nggak dipakai Tuhan luar biasa? Mata buta lagi dibilang dalam nama Yesus, melihat, langsung melihat. Kepingin nggak yang kayak gitu? Saudara harus terima kemuliaan Tuhan lebih dulu. Kalau saudara kepingin terima kemuliaan Tuhan lebih dulu, saudara harus melalui pembentukan. Jadi kalau pertanyaannya kenapa kita harus dibentuk sekarang? Kenapa kok kita ini harus dibentuk? Sekarang kita buka lagi ke Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9. Kita lihat ayat 23 dan ayat yang ke-24. Begini firman Tuhan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Tujuan pembentukan yang pertama itu adalah supaya kita jadi benda-benda belas kasihan Allah. Supaya apa? Begitu kita jadi benda belas kasihannya, kita akan diisi dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi dimanapun kita berada, kita akan memperlihatkan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Amin, saudaraku. Jadi sekarang kita ngerti kenapa tujuannya, kenapa kalau kita harus dibentuk. Kita akan diberi kemuliaan. Tanpa pembentukan tidak pernah akan ada kemuliaan Tuhan. Sekarang misalnya lagi deh. Saya seorang laki-laki yang tanpa pembentukan Allah terima kemuliaan di bidang ekonomi misalnya. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan aku minta uang 50 miliar. Terus Tuhan bilang, oke, 50 miliar saya kirim dari surga. Langsung 50 M itu jatuh dari surga, gedebu. Terus saudara kalau terima 50 M digapain? Ayo, dilihatin aja gitu. Atau dilus-lus, ngapain lus-lus duit? Apa dimakan sekalian? Nggak mungkin kan? Jadi 50 M itu kita masukin ke bank. Lagi kita masukin ke bank, sekarang seandainya kita punya 50 M di bank. 1 bulan hitung 1% aja dah. 1% dari 50 M berapa? Setengah M. 500 juta. Saya mau tanya ya, dijawab ya, sama semua yang ada di sini, di atas, di bawah. Kalau kita ini punya uang 50 M dan 1 bulan kita terima uang 500 juta 1 bulan, cukup nggak? Cukup. Saudara bisa bilang sekarang cukup. Manusia tanpa pembentukan, begitu saudara terima 50 M, keinginannya juga akan bertambah. Dulu pertama kali saya terima 500 juta, mungkin cukup-cukup, waduh cukup. Beli kijang aja sudah cukup, beli kijang masih bisa dibeli 165 juta, paling 160 atau 165 juta. 500 juta masih lebih-lebih, tapi mungkin sudah mulai 3 bulan, kijang kurang. Saya kepingin S320 kira-kira 2 M. Kurang, 500 juta kurang. Saya mesti tunggu 4 bulan tanpa makan, tanpa minum, saya baru bisa beli S320. Kita lihat, manusia tanpa pembentukan selalu akan kurang. Tuhan, kita bisa bilang, Tuhan benar Tuhan, nanti kalau udah 1 bulan setengah M, saya sungguh-sungguh di dalam Kau. Dikasih setengah M, nanti bilang lagi Tuhan, kalau sudah 1 M Tuhan. Dikasih 1 M, nanti kalau sudah 2 M, itu manusia aja saudaraku. Manusia biasanya begitu. Dikasih ating gerogo remploh, dikasih remploh gerogo usus, dikasih usus gerogo semuanya yang bisa dirogoh. Itu manusia itu makanya. Kita lihat makanya tanpa pembentukan tidak akan pernah bisa. Saudara. Sama kayak saya waktu itu juga. Saya terima setengah M terus saya akan kurang. Caranya gimana? Saya bikin satu perusahaan. Satu perusahaan seharga 15 M, cukup besar nih perusahaan ini, seharga 15 M. Nggak tahu lah ini usaha apa, saya nggak tahu dah ini, yang pokok yang hari ini lagi boom. Nah, saya akan cari pegawai-pegawai. Begitu saya dapat pegawai-pegawai, saya akan tindas pegawai-pegawai saya. Kenapa? Karena saya
Laki-laki yang tanpa pembentukan. Jadi saya tindas, setiap rupiah yang saya keluarkan harus menghasilkan. Kalau tidak menghasilkan, keluar. Dan semua pegawai saya harus mengakui yang paling benar itu adalah saya, karena saya bosnya. Salah, tidak salah, salah atau benar, pokoknya saya bos, saya selalu benar terus. Ada peribahasanya di bahasa Inggris. The boss not always right, but then he is the boss. Bos itu nggak selalu benar, tapi karena bos ya benar melulu. Nah ini bos yang tanpa pembentukan. Mungkin semakin diberkati lagi, saya semakin diberkati. Apa yang saya lakukan? Saya nggak tahu sih, ini cuma kira-kira karena saya nggak pernah terjadi ini. Umpamanya itu saya, saudaraku, mungkin saya akan tiru-tiru Salomo. Salomo istrinya 1000, saya 40 saja. Nah kita lihat, berapa banyak laki-laki yang punya istri 2, istri 3, atau yang enggak ada istrinya 1 tapi suka jajan. Kenapa bisa begitu? Karena nggak pernah puas. Nggak bisa, kurang. Kita lihat, makanya tanpa pembentukan tidak akan pernah ada kemuliaan Tuhan. Amin. Kita lihat, begitu kita dibentuk, kita mulai mengerti harga diri sudah habis, kita menjaga harga diri Allah yang sekarang kita jaga. Begitu kita terima kemuliaan Tuhan, kita akan kembalikan kemuliaan Tuhan ini untuk memuliakan namanya kembali. Amin. Harusnya seperti itu. Nah sekarang kita ngerti. Tujuan pembentukan yang pertama itu untuk terima kemuliaan Tuhan. Nah sekarang ada pertanyaan lagi, kenapa banyak orang Kristen tidak bisa dibentuk? Sampai pendeta-pendeta tidak bisa dibentuk. Kenapa bisa begitu? Kita lihat lagi masih di Roma pasal yang ke-9. Kita lihat ayat yang ke-20 sama ke-21. Di sini dikatakan, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi di sini dikatakan kenapa kok banyak orang Kristen tidak bisa dibentuk? Karena suka membantah. Jadi kalau kita pada suatu hari Tuhan izinkan misalnya rugi 100 juta atau rugi 200 juta, terus kita marah-marah. Tuhan, aku sudah ngasih perpuluhan, lebih daripada perpuluhan. Aku sudah ngasih persembahan, aku ngasih persembahan khusus. Aku setiap hari ada di gereja, pelayanan terus. Tapi kenapa Tuhan? Kenapa kau izinkan hal ini terjadi dalam hidupku? Orang-orang yang seperti ini tidak pernah akan bisa dibentuk. Seumur hidupnya akan dibentuk terus, tapi tidak pernah akan bisa terbentuk. Jangan membantah. Amin. Amin. Sekarang pertanyaannya lagi, kenapa kalau orang suka membantah tidak bisa dibentuk? Supaya saudara jelas. Kita lihat Yesaya pasal yang ke-45. Yesaya pasal yang ke-45. Kita lihat ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan? Kalau dikatakan kenapa kalau orang suka membantah tidak bisa dibentuk? Karena celaka. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Begitu kita suka membantah pembentuk kita suka membantah Allah, dikatakan celakalah. Hari ini makanya saudaraku, jangan nuding suamimu lagi, jangan nuding istrimu lagi. Katakan, Tuhan, aku mengucap syukur. Hari ini aku serahkan diriku untuk dibentuk Tuhan. Aku mengucap syukur untuk suamiku walaupun suaminya sangat menjengkelkan. Misalnya di sini sih nggak ada, di luar sana yang banyak. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk suami yang terbaik. Suamiku ini adalah alatmu untuk membentuk aku supaya aku bisa belajar mengasihi. Aku mengucap syukur. Katakan seperti itu dan Allah disukakan. Amin. Ayo makanya jangan membantah. Ayo mau katakan sama Tuhan, Tuhan aku mau bentuk aku seturut dengan kehendak-Mu. Satu saja Tuhan yang aku minta. Berikan aku kekuatan-Mu. Mampukan aku supaya aku mampu dibentuk untuk jadi alat-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapa.
dan Allah disukakan. Amin saudaraku. Amin. Jadi sekarang saudara tahu tujuan pembentukan yang pertama supaya kita bisa terima kemuliaan Tuhan. Sekarang tujuan pembentukan yang kedua. Kita buka 1 Petrus pasal yang pertama. 1 Petrus pasal yang pertama. Kita lihat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Begini firman Tuhan. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dikatakan bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dikatakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun saat ini kita menderita dengan berbagai-bagai pencobaan. Kenapa sih suruh bergembira? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saya mau tanya dulu ya sebelum saya lanjutin ya. Dari ujung sana sampai yang atas sampai yang bawah, dari ujung-ujung sampai ujung saya ini. Siapa yang percaya Yesus angkat tangan? Yang enggak angkat tangan percaya setan. Wah, angkat tangan semua. Puji Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara. Tuhan itu enggak mau yang kita cuma bilang, "Yes Lord, I trust your word. I believe in your name." Saya cuma percaya Engkau Tuhan. Aku percaya firman-Mu. Enggak mau. Tuhan enggak mau kayak gitu. Tuhan mau membuktikan. Kita harus membuktikan bahwa kita percaya. Melalui pencobaan-pencobaan, persoalan-persoalan. Amin. Tuhan gak akan kita cuma mau ngomong langsung diterima. Saya mau cerita dulu sama saudara, supaya saudara jelas. Jangan katakan Allah itu kan maha kuasa. Dia kan tahu siapa yang percaya, siapa yang gak percaya. Betul, tapi ingat Allah dalam kemahakuasaannya, dalam kemahatauannya selalu diatur oleh firman-Nya sendiri. Allah tunduk pada hukumnya sendiri. Amin. Allah tidak akan menggunakan kemahatauannya. Allah selalu melalui tes. Umpamanya, saya kasih umpama. Abraham. Abraham dijanjiin keturunan dari Ishak lah yang disebut keturunanmu. Pada suatu saat jangankan si Ishak punya keturunan. Ishak belum remaja, baru mulai masuk remaja. Diminta lagi sama Tuhan. Persembahkan Ishak, korbankan Ishak untuk aku. Di tanah Moria, di salah satu gunung yang kan aku katakan kepadamu. Abraham gak pakai bergumul dulu. Lagi dapat terima firman Tuhan, dia gak bergumul dulu. Dia bergumul, tunggu dulu. Ini suaranya siapa ya? Mana mungkin sih Allah minta manusia? Gak mungkin. Ini suaranya siapa ini ya? Ini kurang ajar ini, mesti setan. Dalam nama Yesus setan keluar. Loh, bapaknya sendiri ditengkingi. Saudara bisa ketawa saudara. Dan kita sering nengkingi Roh Kudus. Kita harus tahu apakah itu penyakit, apakah itu seperti penyakit. Kalau yang dari Tuhan itu seperti penyakit, tapi saudara nggak usah bingung, saudara jalani saja dengan percaya, akhirnya penyakit itu akan jadi berkat buat saudara. Nggak perlu ditengkingi. Tapi kadang-kadang karena kita tidak mengenal Allah, seperti penyakit pun ditengkingi. Dalam nama Yesus keluar kamu setan. Loh, itu bukan penyakit, itu seperti penyakit. Cuma untuk membuktikan kemurnian imanmu. Amin. Kita lihat si Abraham, dia mengenal Allahnya. Pada waktu dia tahu dia lagi dicoba. Dia lagi dites. Dia lagi diuji sama Tuhan. Dia tahu karena dia mengenal Allahnya. Dia nggak pakai bergumul segala macam. Hari itu juga dia langsung potong kayu. Besok langsung berangkat, 3 hari langsung sampai. Sampai sana dia bikin mezbah. Ishak ditaruh di atas, langsung diikat, langsung ambil pisau. Nggak berlama-lama, nggak berpikiran siapa tahu nanti Allah berubah pikiran. Dia nggak begitu. Diikat, dia ambil pisau, langsung mau dipotong. Begitu tuh pisau itu sudah hampir sampai di lehernya Ishak. Malaikat Tuhan bilang, stop! Allah tahu isi hatimu. Kenapa dia nggak gunain kemahatauannya? Kalau bilang sekarang saudara ada yang bilang Allah maha tahu, dia selalu tahu. Kenapa dia nggak pakai kemahatauannya? Kenapa dia harus pakai tes?
Saya mau ngomong sama saudara makanya, Allah tidak akan menggunakan kemahatauannya. Karena kemahatauannya pun diatur oleh hukumnya sendiri. Diatur oleh firman-Nya sendiri. Amin. Allah setia sama firman-Nya sendiri. Amin. Sekarang saudara jelas. Jadi jangan katakan lagi maha tahu. Allah memang maha segalanya, tapi tetap di dalam hukumnya sendiri. Amin. Ternyata apa saudaraku? Ternyata makanya dikatakan bergembira akan hal itu. Walaupun seketika ini kamu harus menderita dengan berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Ini cuma bohong-bohongan. Makanya saudara suruh bersuka cita. Ini cuma pura-pura. Kalau saudara tetap nunjukin Bapak saudara percaya sama firman Tuhan, akhirnya apa? Akhir lagi mau dipotong gak jadi. Itu cuma pura-pura. Ini cuman nggak beneran, ini cuman bohong-bohongan, ini cuman tes. Selama saudara percaya firman Tuhan lebih daripada kenyataan, ini nggak beneran, ini cuman pura-pura. Jangan dibikin yang pura-pura, yang tidak beneran ini jadi beneran. Saudara lihat orang-orang Kristen yang mati di ICU, yang mati di rumah sakit, yang mati kena penyakit, yang mati tabrakan, yang mati dibunuh, yang mati bunuh diri. Itu karena lagi dites, dia percaya kenyataan. Jangan katakan Tuhan ambil. Saya paling gak suka ngomong kayak gitu. Tuhan kasih kepala 7, kalau kuat kepala 8. Kalau saudara mau nurutin firman-Nya. Amin. Kalau kenapa itu banyak orang pada mati kena penyakit? Karena tidak percaya firman Allah, itu saja sudah. Jangan salahin Tuhan lagi. Amin. Kenapa? Lagi dites. Kalau kita lihat kayak Abraham dan dia mau, dia nurutin firman Tuhan. Begitu dia percaya sama firman Tuhan, pikirannya Abraham kenapa? Kalau dia bisa begitu. Ternyata dia masuk di pahlawan-pahlawan iman. Jawabannya, lagi saya tanya Tuhan kenapa kok Abraham bisa begitu? Itu Ishak itu sesuatu yang paling yang dia suka, karena itu anak janji. Tapi kenapa lagi diminta sama Tuhan langsung dikasih dengan enaknya? Kenapa sih? Cara berpikirnya gimana sih? Saya belajar dari Alkitab. Ternyata jawabannya kita nggak usah buka. Di Ibrani 11 mulai ayat 17 sampai dengan 19. Di situ dikatakan karena iman. Jangan pakai karena perasaan. Amin. Jangan ngecek dulu. Tuhan ngomong, Abraham kasihin Ishak kepadaku. Dicek dulu, ada damai enggak? Bohong. Damai-damai kayak gitu tuh bohong. Mana ayatnya? Enggak pernah ada. Karena iman. Dia percaya karena iman. Begitu dia bertindak melalui iman, baru damainya ngikutin. Nggak ada damai dulu, terus diikutin sama iman. Iman dulu, baru ada damai. Bertindak dulu secara iman, baru damainya ngeliwatin. Amin. Jangan ngecek-ngecek lagi pakai damai. Bohong itu kayak gituan itu saudaraku. Pakai iman. Di situ makanya dikatakan karena iman Abraham percaya. Sekalipun Abraham memberikan anaknya yang tunggal, yang diminta. Sekalipun Tuhan berjanji, dari keturunan dari Ishak lah yang disebut keturunanmu. Camkan ini. Karena dia berpikir bahwa Allah sanggup menghidupkan orang-orang dari kematian. Dari situ, dia seolah-olah sudah mendapatkan Ishak kembali. Jadi pikirannya Abraham waktu itu, si Tuhan sudah janji kok sama aku. Nanti keturunannya dari Ishak kok yang sebut keturunannya dia. Sekarang kalau lagi diminta, ini cuma dites. Dia tahu, dia cuma lagi dites. Nanti pikirannya, nanti kalau udah saya potong Ishak, darahnya sudah dicurahkan, saya bakar, nanti kan Tuhan hidupkan lagi Ishak kembali. Luar biasa nggak caranya berpikirnya Abraham. Itu cara berpikir manusia ciptaan yang baru. Ternyata apa? Pura-pura. Nggak beneran. Ini cuma tes. Selama saudara tetap percaya sama firman Tuhan, ini nggak beneran. Ini cuma pura-pura. Tapi jangan dibikin pura-pura jadi beneran, karena kita mempercayai kenyataan. Selama saudara percaya kenyataan, yang pura-pura, yang nggak beneran, dibikin jadi beneran karena kita sendiri. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan maha benar. Amin. Saya kasih contoh lagi supaya saudara ngerti. Saya kepingin bagi soalnya saudaraku. Di dalam Tuhan, dengan kita mempercayai firman Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin. Jangan cuma amin saja, lakukan firman Tuhan ini. Akui yang tadi, bukan cuma yang tadi saja. Semua Alkitab ini akui terjadi dalam hidupmu. Kau akan nikmat menjalani hidup ini dengan nikmat. Amin. Luar biasa harusnya. Saya kasih contoh lagi. Misalnya, pada suatu hari ini Tuhan nampak. Dia ngomong sama saya kan hambanya. Tuhan bilang sama saya, Andrew, ayo ikut aku. Saya bilang, baik Tuhan, saya kan hamba, saya ikut jalan. Sampai pada satu kali waktu udah jauh, ada satu pohon mangga yang besar. Tuhan bilang sama saya, Andrew, panjat pohon itu.
Saya bilang, baik Tuhan, saya panjat. Tuhan bilang, terus, terus. Ya itu yang paling tinggi, itu ada ranting. Sekarang kamu gandulan. Tahu nggak gandulan? Tahu ya gandulan ya? Pegangan tangan dua, gandulan tangan dua, pegangan tangan dua. Saya bilang, baik Tuhan, saya pegangan tangan dua, terus gandulan. Terus Tuhan bilang, terus, gandulan terus di situ, sampai aku datang. Aku mau ke sana sebentar. Nanti begitu aku sampai sini lagi, aku udah kembali, kamu baru boleh turun. Sebelum aku sampai sini, kamu tidak boleh turun. Saya dikasih firman yang mengatakan saya harus gandulan, tidak boleh turun sampai Tuhan datang. Tuhan udah ngomong begitu. Saya bilang, baik Tuhan, saya gandulan. Tuhan jalan ke sana. Terus saya mulai kena ketiup angin sepoi-sepoi. Ngeng, ngeng, masih gandulan. Pada satu waktu, tahu-tahu ada suara. Ngeng, ngeng, ngeng. Apa itu? Lagi kita lihat ke bawah, ternyata si setan. Si setan pakai gergaji kayu yang pakai mesin, pakai gas. Jadi gergajinya bisa muter. Ngeng, ngeng, hei lihat nih, ayo turun gak? Gua potong lo pohon ini. Ayo kita gimana? Mau percaya firman Tuhan yang mengatakan kita harus gandulan terus, atau kita percaya kenyataan setan mau potong pohon? Ayo, lagi dibilang, nih lihat nih, apa nih yang saya bawa? Saya potong nih, dalam 5 detik ini pohon putus. Ayo turun. Terus kita gimana? Kurang ajar lu setan. Kan suruh pegangan tangan dua. Jadi nggak bisa ngusir pakai tangan kan, pakai kaki. Dalam nama Yesus, setan keluar, keluar, keluar. Wah, kakinya digunain. Si setan bilang, nih lihat nih, gua potong lo, ayo turun. Terus kita bilang, lupa. Tuhan bilang tangan dua gandulan. Tapi kita lupa, tangan satu jadi. Dia bilang, sana, jangan, sana. Wah, kita lagi ribut sendiri. Akhirnya karena kita pegang tangan satu, jatuh, mati. Nggak diapa-apain, mati. Itu orang-orang yang mati kena penyakit, yang mati tabrakan, yang mati dibunuh, yang mati bunuh diri. Disuruh gandulan, kitanya sendiri yang waduh ngomel sendiri, begini, jatuh sendiri. Itu sebabnya. Kita cuma dites. Saya mau ngomong sama saudara, setan ini nggak berani motong pohon itu tanpa izin dari Tuhan. Amin. Saya mesti memberitakan kebenaran firman Allah ini soalnya saudaraku. Banyak orang selalu bilang, anak baru umur 17 mati. Dia bilang ini Tuhan mau ambil. Semasa lagi masih muda, lagi baik-baiknya diambil. Kalau gitu kita jangan baik-baik, supaya jangan diambil sama Tuhan. Enak aja tuh hamba Tuhan goblok gitu saudaraku. Gak suka saya kayak gitu tuh. Kurang ajar itu kalau berani nyalain Tuhan. Salahnya sendiri kok nyalain Tuhan. Heran aku. Ternyata harusnya gimana? Misalnya kayak tadi lagi, saya suruh manjat. Udah, Tuhan bilang sekarang gandulan. Saya bilang baik Tuhan. Tato setan pakai gergaji kayu yang pakai mesin. Ngeng, ngeng. Terus kita lihat, si setan bilang, lihat nih, turun. Kalau enggak turun, gua potong. Kita bilang, potong situ, masa bodoh. Gandulan lagi. Gua potong loh, diem aja. Lihat nih, gua potong loh. Kita diem aja, masa bodoh lo mau potong lo mau apa. Tuhan bilang gandulan, saya gandulan terus. Si setan berkuar terus, gua potong, ini itu. Sampai dia stres. Sampai dia stres. Kita bikin setan-setan stres dengan cara mempercayai firman Tuhan lebih daripada kenyataan. Amin. Harusnya seperti itu saudaraku. Lah kita percaya kenyataan. Lagi dokter bilang kamu lagi sakit ini. Sakit ini. Aduh percaya. Nah, yang semestinya tes dibuat jadi beneran. Percayai firman Tuhan lebih daripada kenyataan. Makanya mulai saat ini banyak baca firman. Amin. Kita harus back to Bible. Kalau saudara mau ngalamin hidup yang luar biasa enaknya, percayai firman Tuhan lebih daripada kenyataan. Amin. Amin. Sekarang misalnya lagi, makanya supaya saudara jelas. Misalnya nih, pada suatu hari ada seseorang dari sini mungkin nggak tahu nih laki atau perempuan. Tato kepala nggak enak, badan nggak enak, ini nggak enak, semua nggak enak. Lagi orang-orang pada bilang coba ada check up. Akhirnya kita check up juga. Lagi check up keluar, kita nggak bisa baca kan karena kita nggak sekolah kedokteran. Yang suruh baca siapa? Dokter. Lagi kita pergi ke salah satu dokter, dok tolong bacain dok, ini hasil labnya gimana? Lagi si dokter baca, dia lihat, terus dia bilang, aduh saya minta maaf ya, saya bisa terus terang gak nih? Terus kita bilang, ya sudah terus terang aja. Dokter itu bilang, maaf ya, ternyata bapak atau ibu menderita kanker ganas. Maaf ya, ini gak ada obatnya. Daripada ke rumah sakit buang-buang duit, udahlah, seneng-seneng aja lah.
Paling lama 3 bulan, bapak atau ibu mati. Udah nggak akan ada obatnya, kemana-mana juga nggak ada. Ini kanker sangat ganas, nggak ada. Di bawah 3 bulan bisa mati, di atas 3 bulan nggak mungkin. Saudara divonis sama dokter, terus saudara gimana? Lagi kita dengar bahwa kita kena kanker ganas, terus kanker ganas, mati aku. Oh ya bener, mati, udah pasti mati, mati, udah pasti mati. Dites nggak lulus. Yang ini makanya untuk membuktikan kemurnian imanmu. Harusnya gimana? Waktu si dokter itu bilang, maaf ya Pak atau Bu, ternyata Bapak itu Ibu menderita kanker ganas. Wah nih kanker ini gak ada obatnya. Paling lama Bapak atau Ibu hidup cuma 3 bulan, habis 3 bulan mati. Maaf ya. Terus kita ngomong gimana? Jangan kayak gitu, kaget. Apa? Kanker ganas. Kanker ganasku telah ditanggung Tuhan Yesus di kayu salib 2003 tahun yang lalu. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan aku. Bertindak sebagai orang yang sembuh. Jangan bilang bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan aku, tapi bertindak sebagai orang sakit. Bertindak kayak orang yang sembuh. 3 bulan memang mati, yang mati kankernya. Amin. Harusnya seperti itu. Nah kalau kita bisa nunjukin seperti itu, saudara akan hidup jadi lebih daripada seorang pemenang. Hanya percaya firman Allah. Kita back to Bible. Amin saudaraku. Hanya percaya firman Tuhan. Dikatakan kita cuma dites. Ini enggak beneran. Ini cuma pura-pura. Kecuali karena dosa. Saudara berbuat dosa dan itu terjadi, itu betul-betul sakit. Itu bukan seperti sakit, tapi itu betul-betul sakit. Karena dosa. Minta ampun lebih dulu. Amin. Habis minta ampun baru nanti Roma 8:28 jalan Allah turut bekerja di dalam sakit itu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi harus minta ampun lebih dulu. Tapi kalau saudara tidak pernah melakukan dosa, saudara betul-betul melakukan kehendak Allah. Dan terjadi juga seperti penyakit, itu bukan penyakit. Itu seperti penyakit, cuman untuk membuktikan bahwa kita tetap percaya sama firman Tuhan lebih daripada kenyataan. Tes, cuman pura-pura, gak beneran. Jangan dibikin yang tes, yang pura-pura ini, yang tidak beneran ini jadi beneran. Karena kita mempercayai kenyataan. Amin. Sekarang kita ngerti tujuan pembentukan yang kedua. Supaya kita punya iman yang murni. Iman yang cuman percaya sama firman Allah aja. Makanya kita perlu dibentuk. Mungkin melalui penyakit, melalui keuangan, melalui apa saja. Tapi itu pembentukan itu gunanya untuk memurnikan iman kita. Kita gak percaya koran, gak percaya apapun yang di dunia. Kita cuman percaya firman Tuhan saja. Amin. Begitu saudara percaya firman Tuhan, saudara akan seperti saya sekarang, enak. Kemanapun kita pergi saya tahu, ada apa saja saya tahu, saya lebih daripada seorang pemenang. Saya kepingin bagi sama saudara. Hanya percaya firman Tuhan, just only believe His words. Amin. Percayai firmannya sudah, jangan percaya yang lain. Saudara percaya sama yang lain, saudara lagi membuang sebagian daripada hidupmu. Eman-eman hidupmu kau buang-buang. Hari ini percaya firman Tuhan lebih daripada kenyataan. Amin. Sekarang kita lihat lagi sekarang. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Kita lihat ayat yang ke-18. Begini firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Banyak orang yang menerjemahkan keliru, bukan keliru sih, kurang benar. Bukan salah sih, tidak, tapi kurang benar. Mereka menerjemahkan ayat ini mengatakan begini, penderitaan kita pada waktu di bumi ini itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan pada waktu kita di surga. Ya enggak semuanya salah sih, tapi saudara mau enggak di bumi ini miskin, penyakitan, diteken, persoalan terus, enggak enak. Nanti kalau saudara udah meninggal masuk ke surga baru ngerasain enak, mau enggak? Saya sih enggak mau. Enak aja. Ada doa Bapa kami kok. Doa Bapa kami ngomongnya datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Kita bisa hidup di bumi walaupun masih di bumi, tapi bisa hidup seperti di dalam surga. Amin. Saudara mau hidup di bumi seperti dalam surga?
harus melalui pembentukan. Kalau begitu saudara terima kemuliaan Tuhan, saudara akan bisa menikmati hidup di bumi seperti di dalam surga. Amin. Di surga ada suami istri berantem dulu, ada nggak? Kita bisa hidup di bumi dengan damai yang melampaui segala akal budi kita, tanpa pertengkaran. Saya ngalamin, saya bisa berdiri di mimbar ini karena saya ngalamin. Di surga ada kemiskinan nggak? Saudara bisa hidup di bumi kaya raya di dalam segala hal. Kaya iman, kaya damai, kaya semuanya, coba. Luar biasa nggak? Di surga ada penyakit nggak? Kita bisa hidup di bumi tanpa penyakit seperti di dalam surga. Kalau kita mau dibentuk Allah lebih dulu supaya terima kemuliaannya. Amin. Begitu kita terima kemuliaannya, kita bisa hidup di bumi seperti di dalam surga. Ayat ini saya artikan begini. Penderitaan kita pada waktu kita dibentuk, itu tidak sepadan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan setelah kita dibentuk. Amin. Saya seorang laki-laki yang dibentuk Allah lebih dulu, saudara. Saya pernah dibentuk yang namanya lapar. Saudara tahu waktu itu, pada suatu hari teman saya itu datang ke rumah. Dia datang ke rumah, dia bawa meshes 1 kilo. Saudara tahu meshes? Itu coklat kecil-kecil yang buat roti tawar itu. Dia bilang, Drew, sorry ya, nggak tahu bagaimana loh, Tuhan kasih dorongan hatiku begitu kuat supaya aku beliin kamu meshes 1 kilo. Saya juga heran, tapi kan namanya dikasih meshes 1 kilo kok. Ya saya bilang terima kasih, tapi saya tuh dalam keheranan. Begitu dia pulang, saya tuh herannya apa? Saya tuh jarang makan roti tawar. Lah kok bisa Tuhan bisa kasih saya meshes itu maksudnya apa? Saya nggak ngerti, tapi yang saya tahu Allah itu maha baik. Amin. Saudara nggak usah ngerti kenapa rencananya, nggak usah ngerti. Saudara harus ngerti bahwa Allah itu maha baik dan dia selalu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin. Saya taunya juga begitu. Jadi saya bersyukur sama Tuhan begini. Tuhan, aku mengucap syukur. Kau adalah Allah yang maha baik yang selalu memberi kepada anak-anak yang terbaik. Hari ini yang terbaik bagiku adalah meshes 1 kilo. Aku mengucap syukur. Saya bilang begitu sama Tuhan. Tapi habis terima saya meshes 1 kilo itu, saya tidak bisa makan nasi lagi, saudaraku. Kenapa? Jangankan 25 rupiah, 1 sen saya nggak punya. Jadi tiap pagi selama 1 minggu itu saya makan meshes pagi, meshes 1 sendok, siang meshes 1 sendok, malam meshes 1 sendok. Kalau ususnya udah mulai nempel, mahnya mulai nempel, ini bahaya nih. Kalau udah mulai nempel tuh udah mulai perih-perih, saya isi air putih, saudaraku. Nanti kalau udah mulai perih lagi, saya isi air putih lagi. Tinggi segini, berat badan tinggal 58. Celana SMP saya bisa pakai lagi, saudaraku. Coba. Nanti kalau lagi duduk nih, duduk mesti pelan-pelan. Pelan-pelan, bangunnya pelan-pelan, enggak apa-apa. Tapi kalau duduk langsung bangun, langsung bintang-bintang di langit mau jatuh. Kekurangan darah sampai saudara. Teman saya pada datang, teman saya ada yang datang lagi, dia bilang, loh Drew, lu kok jadi kurus? Kamu sudah makan? Kalau ditanya, itu pasti bukan berkat buat saya nggak tahu yang lain. Tapi kalau buat saya, berkat itu nggak perlu ditanya, berkat itu datang sendiri. Kalau ditanya kamu sudah makan, terus saya bilang belum, ayo kita ikut. Nah, itu belas kasihan manusia, saya nggak mau yang kayak gitu, saudaraku. Saya nggak mau jadi kayak manusia biasa. Saya mau jadi orang-orang yang ngikutin Tuhan, supernatural. Amin. Nggak ada Gagak tanya sama Elia, Elia kamu mau makan roti, mau makan daging? Elia bilang, iya saya mau makan. Terus baru dikasih, nggak ada, Gagaknya datang sendiri, dikasih, itu berkat. Amin. Saya pernah, saudaraku, saya bukan hamba Tuhan dari karbitan, dari tengah-tengah, saya hamba Tuhan dari bawah, saudaraku. Saya pernah hidup kayak kere. Yang membedakan saya sama kere, saya nggak pernah minta-minta. Saya pantang untuk minta-minta. Saya orang keras memang, tapi saya harus keras di dalam firman Tuhan untuk diri saya sendiri. Walaupun saya kayak kere, tapi mutunya mutu bangsawan. Daripada orang kaya, tapi mutunya mutu kere. Saudara tahu nggak tuh yang kaya mutu kere itu? Gereja bagus loh, gereja udah bagus, semua bagus, gembalanya datang bawa proposal, pendeta proposal, tuh tahu nggak pendeta proposal?
Lagi dia bilang ini gereja kami lagi mau bangun lagi nih, yang di tengah mau bikin ini, mau bikin itu, mau bikin ini, kira-kira butuhnya berapa ratus juta. Loh, datang ke rumah saya mau minta duit buat bikin gereja, gerejanya sudah ada, tanahnya udah gede, masih kepingin lagi, minta lagi. Saya tanya sama dia, lah bapak ini yang suruh bikin gereja, suruh bangun gereja ini siapa? Tuhan. Saya bilang, loh kok enak, Tuhan yang nyuruh kok minta duitnya sama saya? Ya minta sama yang nyuruh dong. Kok enak aja. Itu loh pendeta-pendeta proposal itu loh. Datang lagi satu orang lagi, 2 orang datang ke rumah saya. Dia bilang ini kami mau pergi, Tuhan utus kami pergi ke Irian. Kami sekarang lagi butuh pakaian khusus supaya jangan digigitin nyamuk malaria. Ini kira-kira nih kebutuhannya ini proposal nih kasih lihat. Nah ini loh kami butuh sekian. Nah, saya tanyain loh yang nyuruh pergi ke Irian itu siapa? Tuhan. Lah kok Tuhan yang nyuruh ke Irian kok minta duitnya sama saya? Lah kok enak? Ya minta sama yang nyuruh dong. Waduh, itu pendeta-pendeta kere, saudaraku. Belum lagi nanti tuh orang-orang lagi tuh, orang-orang Kristen lagi yang kaya-kaya. Anaknya itu lagi pas ini nanti ini Juni, Juli ini kan perpindahan kelas tuh dari SD naik ke SMP naik ke SMA. Nanti kalau sudah ini kaya punya baby bench, tapi lagi mau ngadep ke pomnya itu tuh. Nanti mau ditanya-tanyain dulu nanti supaya mau dikasih harga berapa, pakai pakaian yang kusut-kusut. Pakaiannya udah rada bau, dibiarin dulu 3 hari. Pakai bau, pakaiannya celana panjang bolong-bolong. Nanti pakai motor yang motor pegawainya tuh, motor yang butut tuh, yang udah apa dut mogok, dut mogok. Supaya nanti dibilang saya ini nggak punya, tolonglah begitu. Itu loh orang kaya tapi mutunya mutu kere. Saya bilang makanya kalau tanpa pembentukan, kemuliaan itu akan dipakai untuk memuliakan dirinya sendiri. Kemuliaan itu harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya bukan orang-orang yang seperti itu, saudaraku. Anak saya lagi dikatakan, bisa nunjukin itu enggak pendetanya? Kalau dapat pendetanya nanti kami bisa potong lagi. Saya bilang enggak, anak-anak yang lain berapa? Saya akan nurutin. Yang bayar bukan saya kok, yang bayar Allah kok. Amin. Saya percaya penuh sama Tuhan, makanya saya dijamin, hidup saya itu dijamin sama Allah. Enak kok semestinya, saudaraku. Buat apa? Itu kan kalau kita bayar sendiri, kita harus punya pikiran bahwa Allah yang bayar. Amin. Saudara di sini ada yang punya kartu metanoia. Ada lagi kartu apa lagi itu yang dari toko-toko buku itu. Saya punya. Kalau semua orang dapat potongan 10%, dapat kartu itu, semua orang mau pendeta, mau siapa saja, saya mau. Karena itu fasilitas. Tapi kalau dia bilang, kalau Anda bisa menunjukkan kependetaan saudara, Anda akan dapat potongan 20%. Ora sudi aku. Saya bukan orang-orang yang seperti itu, karena pendeta saya minta dikasihani. Oh, karena saya pendeta saya harus memberkati. Amin. Pada waktu kita lagi beli tanah itu semestinya dia minta sih 60 juta. Dia minta 60 juta. Kalau ditawar 50, apalagi buat gereja, pasti dikasih, saudaraku. Pasti dikasih. Mungkin kalau kita merengek-rengek, mungkin masih bisa dipotong lagi, saudaraku. Karena itu juga orang Kristen soalnya. Saya nggak pernah mau. Dia bilang berapa? 60 juta. Saya bayar 75 juta. Tuhan dia bilang sama saya, bayar 75 juta. Bayar 70, kaget dia. Aduh ya terima kasih. Kesaksiannya gimana cobain? Nah daripada si pendeta kere ini. Tanah lagi beli, aduh Pak, tolong Pak, ini untuk gereja. Aduh tolong dah, kalau bisa dipotong dah, potong 40%. Dia bilang oke dah, kalau bisa 50, kalau bisa gratis. Nah, pendeta kere itu, saudara. Nanti kesaksiannya nih, harganya misalnya kan harusnya 60, dikasihin 30 dikasih. Teman-temannya, hah? Kamu kasihin rumahmu cuma 30? Lah kenapa? Buat gereja, kasihan. Pendetanya miskin. Nah, malu-maluin gak tuh? Coba malu-maluin gak? Kemuliaan dibalikin untuk memuliakan namanya kembali. Amin. Saya kasih 75. Orangnya gimana? Kesaksiannya, itu orang hebat itu. Saya ini mau potong lagi buat gereja. Dikasihnya 75 juta. Wah luar biasa tuh. Allah ditinggikan. Amin. Harusnya begitu, ingat-ingat. Kita tidak menjaga harga diri kita lagi. Kita menjaga harga diri Allah yang kita jaga. Amin. Amin. Jadi sekarang kita ngerti, saya juga seperti itu, saudara. Saya tidak pernah minta-minta. Lagi teman saya bilang, kamu sudah makan? Sudah. Saya nggak bohong, saya hidup karena iman. Kalau ditanya lagi makan apa? Makan firman. Loh tiap hari saya makan firman. Saya nggak bohong kan. Nanti teman lagi datang lagi, kamu punya uang?
Kalau tanya kayak gitu itu pasti bukan berkat sudah. Buat saya loh, saya nggak tahu kalau saudara. Saya sih kayak gitu-gitu itu pasti bukan berkat. Saya bilang punya, dia nggak tanya lagi, saya nggak bohong. Kalau dia tanya uangmu di mana? Di bank surga, uangku tidak terbatas. No. Sudah nih saudara, 1 minggu saya nggak bisa makan, berat badan turun terus persis hari ke-7 saya ambil keputusan. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan hari ini aku ambil keputusan, lebih baik aku mati kelaparan, tapi aku tetap percaya sama firman-Mu, daripada aku hidup kemana-mana aku bisa khotbah, tapi aku tidak percaya sama firman-Mu. Lebih baik hari ini aku mati kelaparan, tapi aku tetap percaya sama firman-Mu. Baru ngambil keputusan. Kalau misalnya ada jedanya, ada waktunya 2 menit, 3 menit, 5 menit, itu mungkin bisa suatu kebetulan. Baru ngambil keputusan, ada ketok-ketok, tek. Jadi saya pastikan itu bukan kebetulan, itu rencana Tuhan. Lagi saya buka teman saya tanyain kenapa, apa yang bisa saya bantu. Teman saya bilang, iki loh Drew, dia ngomong pakai bahasa Jawa, ini loh Drew. Di situ tuh ada warung baru, katanya nasi campurnya enak. Ini loh aku beliin 2 bungkus, yuk kita makan sama-sama. Baru ngambil keputusan mau mati kelaparan, tapi percaya malah Tuhan kirim teman saya untuk kasih makan nasi campur sudah. Saya nangis, saya ini orang keras nggak tahu di dalam Tuhan jadi cengeng. Saya nangis sejadi-jadinya. Teman saya sampai kaget, aduh sorry, aku salah ngomong apa katanya. Oh bu, dia nggak tahu, bukan salah ngomong, dia dipakai, dia jadi malaikat itu. Tuhan ngirim melalui dia, mengirim makanan. Akhirnya saya bukain, kita makan sama-sama di dalam, sebelah-sebelah, depan-depanan gitu, depan-depanan. Lagi makan sampai separuh, teman saya bilang, nasi campur kayak gini kok enak. Enak apanya kayak gini? Nasi campur nggak enak. Sudah nggak habis, separuh dia nggak habis. Tapi lagi saya makan itu adalah nasi campur yang paling enak yang saya pernah rasain seumur hidup saya, saudaraku. Aduh, enaknya bukan main, sampai tidak ada 1 butir nasi pun yang tertinggal. Waduh, enaknya. Tapi saya dibentuk Allah yang namanya lapar. Jadi saya bisa ngerasain orang lain lapar. Pada suatu hari sudah saya mulai diberkati, saudara. Lagi saya makan ke satu kedai kecil gitu ya, kedai kecil tapi bersih, saya suka makan di situ. Lagi saya masuk, ternyata ada tukang semir sepatu itu, masih kecil-kecil ya, sekitar 7-8 tahun lah, kira-kira 7-8 tahun. 3, Pak semir, enggak, maaf ya, enggak. Sudah saya duduk, saya pesan makanan saya keluar, saya doa, lagi mau makan, Tuhan bisa gerakin kepala saya ke kanan. Lagi saya lihat ke kanan, itu tukang semir sepatu anak kecil itu lagi duduk di pinggir jalan sambil ngeliatin saya sambil melongo gini. Lagi saya lihat, langsung hati bilang, lapar. Saya bilang, kamu lapar ya? Mereka mantuk-mantuk, ayo sini. Malu-malu, ayo sini. Saya bilang, Pak, siapin buat 3 orang. Apalagi apa saja yang dia mau ambil, biarin, nanti saya yang bayar semuanya. Langsung dia datang. Saya baru makan, saya kan makan duluan, saya baru habis separuh. Itu kan anak 7-8 tahun kan, dikasih porsi dewasa. Saya baru habis separuh, mereka udah habis. Aduh. Saya tanya lagi, kamu mau tambah lagi? Mantuk lagi 3. Habis dia makan, saya baru tanya, kenapa kamu mesti semir sepatu? Harusnya seumur kamu harusnya sekolah. Harusnya kalau udah malam kayak gini, kamu harusnya belajar buat besok pagi. Kenapa kamu semir sepatu? Dia cerita, orang tuanya sudah cari pekerjaan, orang tua bertanggung jawab, tapi nggak ada yang mau terima karena mereka tidak berpendidikan. Jadi orang tuanya bilang, sudahlah kita nggak bisa nyekolahin kamu sekolah, nggak bisa bayarin sekolahmu. Sudahlah kamu sekarang bantu orang tua, siapa tahu dengan nyemir sepatu ini kamu bisa dapetin uang seberapa saja. Saya mulai nginjil di situ. Saya bilang, kalau kamu punya Tuhan yang namanya Yesus, kamu tidak perlu seperti ini. Saya mulai ngomong, saya ini kalau khotbah memang keras, bukan mau bentak-bentak saudara loh, tidak. Memang karakter saya kalau khotbah itu keras. Jangan bilang, pendetanya kok bentak-bentak. Siapa yang bentak-bentak? Saya memang seperti ini. Lah di situ juga gitu. Saya udah ngomong pelan-pelan. Ini di restoran nih soalnya. Banyak orang. Saya mulai nginci. Saya bilang, Yesus begini. Lupa lama-lama keras sendiri. Itu orang restoran ngeliat saya semua. Masa bodoh sudah. 2 jam saya ngomong sama anak-anak ini sudah. Akhirnya saya bilang, sekarang kamu mau terima Yesus. 3-tiganya mantuk. Ayo ikuti omongan saya. Mereka terima Yesus, tak tumpangi tangan semuanya, nangis semuanya.
Saudara, sekarang saya ingin tanya sama saudara. Saudara bisa ngerasain orang lain lapar? Kalau saudara bilang, aku bisa, saudara pernah yang namanya juga lapar. Setiap orang yang pernah ngerasain lapar, baru bisa ngerasain orang lain lapar. Selama saudara nggak pernah dibentuk yang namanya lapar, saudara tidak pernah akan bisa ngelihat orang lain lapar. Coba misalnya saya seorang laki-laki yang tanpa pembentukan. Begitu saya lagi ngelihat, lagi digerakin sama Tuhan, ngelihat 3 anak tukang semir sepatu ini lagi kelaparan. Lagi saya lihat, mungkin dalam hati sih nggak akan keluar. Dalam hati lagi saya lihat, mereka lagi kelaparan, lagi ngelihat begitu sambil laparnya bukan main. Kita lagi ngelihat, syukur. Saya akan bilang begitu, syukur. Syukur. Orang tuamu bisanya bikin anak, tapi tidak bisa makanin anak-anaknya. Syukur. Berapa banyak orang yang seperti itu? Kenapa? Karena tanpa pembentukan. Makanya saya bilang semua orang harus dibentuk baru bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Coba makanya. Saya mau ngomong sama saudara memang. Sekarang saya nggak pernah beli mobil, nggak pernah beli apa-apa, semua dari Tuhan. Kenapa? Setiap rupiah yang saya dapat selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Pelayanan saya mesti kalau pelayanan itu yang saya pakai itu mobil istri saya. Tuhan kasih istri saya itu. Mobil saya sendiri Espas tahun 97. Siapa sih nggak kepingin ganti Kijang atau Panther atau apa? Siapa yang nggak kepingin ganti? Kepingin mestinya. Tapi setiap saya dapat, saya nggak usah 3 tahun, 4 tahun pelayanan. 2 tahun pelayanan saya ini, saya mestinya sudah bisa beli 2 atau 3 Kijang baru. Kenapa saya nggak beli? Setiap saya dapat uang, lebih baik daripada saya naik mobil enak, saya beliin kayak gitu, saya kasihin sama orang-orang yang kelaparan, yang saudara-saudara seiman yang tidak bisa bayar anak-anaknya sekolah. Lebih baik saya salurkan. Di tempat kami juga masih banyak, saya bayarin dari kantong sendiri. Belum lagi dari gereja-gereja yang lain, kasihin. Lebih baik saya seperti itu, saudara. Saudara bisa ngerasain orang lain lapar tanpa pembentukan. Saudara nggak akan bisa. Selalu bilang ini punyaku. Kasihin anak, kasihin siapa? Anda, ini punyaku. Gitu sih masih mending. Kalau ini punyaku, punyamu juga punyaku. Habis saudara, malahan. Harus melalui pembentukan. Kita bilang, ini bukan milikku, ini milik Allah. Setiap dapat berkat Tuhan, dikemanakan berkat ini? Tuhan bilang kasihin si Anu, kasihin si Anu, kasih. Amin. Kasihin, itu milik Tuhan. Biarin aja. Sekarang kita tahu, makanya sekarang saat ini saudaraku, kita harus melalui pembentukan. Saya dibentuk yang namanya lapar. Akhirnya saya bisa merasain orang lain lapar. Banyak anak-anak yang kita bayarin saudara, dari gereja-gereja lain malahan kita bayarin dari kantong sendiri ini. Tuhan itu dahsyat. Ada lagi, saya dibentuk lagi. Pada suatu hari saya pelayanan ke Blitar. Kita seminggu di sana, saya khotbah setiap hari. Jadi saya harus bawa baju ya 7. Ini batiknya mesti 7, belum pakaian dalam, belum kaos kaki, belum sapu tangan. Jadi lagi saya pulang, saya nggak punya pembantu waktu itu, nggak bisa bayar pembantu. Jadi saya mesti nyuci sendiri. Jadi saya itu baskomnya saya kasih baskom yang besar, saya kasih air, kan saya datangnya sore, cuci sore aja capek, barusan pulang dari Blitar soalnya. Jadi saya kasih air, saya kasih rinso, saya udek, itu pakaian saya masukin semuanya. Saya pikir besok pagi saya akan cuci. Bener, besok pagi jam 8 saya mulai nyuci. Lagi mau nyuci saya bermazmur, saya mazmurkan sama Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan Kau adalah Allah yang maha baik, selalu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Hari ini yang terbaik bagiku, sekalipun aku laki-laki harus mencuci, aku mengucap syukur. Ini pun yang terbaik yang Kau berikan. Saya nyuci sambil nyanyi, wah nyuci enak, wah enak saudaraku, wah sudah selesai. Tinggal bilas nih, semuanya sudah saya cuci, tinggal bilas. Yang pertama kali saya bilas ini apa? Batik. Saya bilas, saya kasih air, saya peres, rinsonya keluar lagi. Saya kasih air lagi, saya peres lagi, rinsonya keluar lagi. Saya kasih air lagi, saya peres lagi, rinsonya keluar lagi. Saya kasih air lagi, saya peres lagi, rinsonya keluar lagi. Wah, saya pikir kok bisa kayak gini, kenapa ya? Saya kasih air lagi, saya ganti air, mungkin jangan-jangan airnya. Saya ganti air lagi, saya cuci lagi, saya peres lagi, rinsonya keluar lagi. Waduh, saya peres lah, saya kasih lagi, saya peres lagi, rinsonya keluar lagi. Satu baju ini. Waduh, saya sampai kepingin nangis. Saya pernah nyuci itu kepingin nangis, saudaraku. Saya pernah ngerasain. Aduh, ternyata nyuci nggak gampang. Aduh, tahu saudara. Jam 8 saya mulai nyuci, berakhir jam 4 sore.
Coba. Aduh, saya pikir, what's wrong with me? Kenapa bisa kayak gini? Saya jadi bingung. Habis nyuci, saya dulu belum punya telepon, di rumah juga nggak ada telepon, sudah. Saya pergi ke wartel, saya telepon teman saya, ketemu sama teman saya bilang, saya ngomong sama istrimu sebentar, boleh nggak? Dia bilang silahkan. Lagi saya ngomong, saya bilang, kenapa ya? Kalau nyuci itu lagi dibilas, rinsonya keluar terus. Terus dia bilang, oh kamu ngasih rinso kebanyakan. Aduh, saya pikir kalau dikasih rinso banyak supaya bersih. Tapi benar sudah, bersih. Bersih sampai saking bersihnya warnanya jadi luntur. Teman-teman pendeta saya nih kalau lagi kita sama-sama pelayanan selalu tanya, batikmu kok bagus ya? Warnanya kok aneh ya? Wah, dia nggak tahu batik yang satu ngelunturin yang satu ngelunturin yang sini, yang biru jadi aneh semuanya, saudaraku. Saya baru ngerti, ternyata nyuci pakaian tidak gampang. Saya mulai diajar. Sebelum saya menikah, saya diajar dulu sama Tuhan. Ternyata pekerjaan rumah tidak gampang. Mulai saya diajar untuk bisa menghargai kaum wanita. Ternyata kerjaan rumah gak gampang. Jangan bilang, gitu aja gak bisa. Ngurus anak gak bisa, nyuci gak bisa. Bagaimana sih kamu? Saya kan yang nyari uang. Itu tugas, gak perlu dibesar-besarkan. Laki-laki memang tugasnya cari uang. Perempuan tugasnya di rumah. Dan yang di rumah tidak kalah susahnya dengan yang cari uang. Amin. Saya dididik Tuhan lebih dulu. Saya bisa menghargai wanita. Saya ngomong di hadapan saudara dan di hadapan Allah yang saya sembah, yang saya layani. Dari pertama kali kenal sama istri saya sampai sekarang saya punya anak 3 nih, barusan punya anak 3. Tidak pernah bertengkar sekalipun. Tidak pernah bertengkar sekalipun. Kenapa? Saya dididik Tuhan, saya dibentuk Allah lebih dulu untuk bisa menghargai kaum wanita. Amin. Belum lagi nanti yang nyuci gelas dulu ya, daripada saya beli makan di warung lebih mahal karena nanti mesti beli minumannya lagi. Saya beli bungkusan sampai rumah saya makan. Cuman saya mesti nyuci. Ya sudah. Mungkin karena saya laki-laki sih ya. Jadi mungkin kekerasan. Jadi kalau saya lagi nyuci itu mungkin ini kan masih licin kena sabun. Lagi nyuci piring saking kekerasan mungkin meleset ya. Karena licin set biar jatuh. Kalau enggak tiap hari, pokoknya hampir tiap hari. Kalau tidak mecahin gelas, ya mecahin piring saya ini, saudaraku. Pada suatu hari saya sudah mulai diberkati, saya punya pembantu. Pembantu saya mecahin piring, saudara. Dia bilang, saya minta maaf, saya mecahin piring. Saya cuma bilang, ya nggak apa-apa, lain kali lebih hati-hati lagi ya. Dalam hati, 3 bulan sekali pembantu saya belum tentu mecahin piring. Saya tiap hari, jauh bagus pembantu saya. Lebih bagus pembantu saya, saudaraku. Dididik Allah lebih dulu. Saya dulu punya gelas ya, besar, tinggi segini. Sekarang udah nggak ada lagi di gelas segitu. Buletannya besar. Pakai kupingan gitu yang buat pegangan, terus ada ayat Alkitabnya. Saya seneng sama gelas itu, kenapa? Karena ada ayat Alkitab. Saya percaya gelas itu gelas surga. Jadi setiap air es yang masuk, es teh manis masuk, atau Coca-Cola masuk, itu jadi air es surga, es teh manis surga, Coca-Cola surga. Jadi kalau saya minum, saya semakin sehat. Nah, saya punya percaya begitu, saudara. Pada suatu hari, sudah saya lagi menikah, semua kerjaan rumah diambil alih sama istri saya. Wah, istri saya luar biasa. Wah, bersih. Langsung saya pikir, wah, saya nyuci dari jam 8 sampai jam 4, dia cuma 1 jam selesai. Waduh, hebat banget istri saya nih, saudaraku. Sampai pada suatu saat dia lagi nyuci gelas saya. Mungkin karena itu gelasnya besar, istri saya kan rada kecil gitu. Jadi dia megang itu mungkin keberatan. Kan licin kan, kena sabun juga. Jatuh, pecah. Istri saya ketakutan. Karena saya paling suka sama gelas itu. Dia tangannya masih belepotan sama sabun itu, datang ke saya. Aku minta maaf, dia bilang. Saya bilang, hah? Minta maaf? Minta maaf kenapa? Yes, pokoknya maafin dulu. Loh, kok aneh lagi? Suruh minta maaf dulu. Loh, apa dong? Kamu jelasin kenapa? Pokoknya janji jangan marah. Dia bilang, iya janji, nggak marah. Kenapa? Gelasmu yang kamu suka itu tak pecahin. Saya bilang, no problem. Yang penting sekarang kamu kena gelasnya nggak? Enggak, ya sudah syukur, nggak apa-apa, gelas bisa cari lagi. Kalau kamu kena gelas, saya beli di mana ada kamu lagi, saya bilang begitu. Saya jauh mengasihi istri saya daripada gelas. Berapa banyak laki-laki yang tanpa pembentukan, sesuatu yang dia suka, misalnya dia suka sama gelas itu, pada waktu lagi dipecahin, marah-marah. Kenapa? Kenapa kamu gak hati-hati? Nyuci gitu aja nggak bisa. Bagaimana sih kamu ini? Sekarang mau beli di mana lagi gelas kayak gitu?
Istrinya sudah begitu susah payah untuk suaminya, tapi masih aja kurang. Bagaimana kamu ini? Matamu itu lo taruh di mana? Lo sudah tahu mata di sini kok tanya? Heran, matamu taruh di mana? Udah kelihatan kok tanya. Nah, kita lihat nih sekarang. Kenapa bisa kayak gitu? Karena itu laki-laki tanpa pembentukan. Belum lagi si anjing, tahu tuh anjing? Saya nggak tahu kalau di Cirebon. Kalau di Semarang banyak tuh, di Jakarta, Surabaya banyak. Anjing yang punya stambum itu loh. Nggak tahu tuh stambum apa, stambum A, stambum B, stambum X, stambum Z, saya juga nggak tahu. Pokoknya kalau anjing punya stambum harganya mahal, ada yang sampai 15 juta. Itu orang, itu anjing dipeluk, diciumin, disikatin, makanannya harganya ngelebihin makanannya anak-anak kita malah. Sisirin, tiap hari dibedakin, diciumin, diulang-ulang. Anaknya yang masih kecil mungkin nggak tahu megang ekornya lagi dipegang kepencet sedikit mungkin kaing, kaget, dipukul anaknya. Lebih sayang anjingnya daripada anaknya. Berapa banyak laki-laki yang tanpa pembentukan seperti itu? Saya dikasih anjing 15 juta, minta maaf, saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Makannya ngelebihin anak kita, mahalnya bukan main. Mesti dimandiin, mesti dinas, nggak usah aja sama sekali. Ngapain? Belum lagi si burung, tahu si burung? Burung perkutut itu loh, burung perkutut. Laki-laki yang punya burung perkutut, yang punya kamar sendiri itu loh. Tiap hari, karena kaya raya sih soalnya. Jadi dia nggak usah kerja lagi, ada di kamarnya, anaknya nggak boleh masuk, istrinya nggak boleh masuk. Selalu mesti tut. Harganya perkutut 100 juta, 50 juta, 75 juta, kemuliaan dipakai untuk yang kayak gitu tuh. Kita lihat. Kenapa bisa kayak gitu saudara? Karena tanpa pembentukan. Jauh lebih mengasihi si burung-burung kayak gituan, cobain. Saya dengerin burung perkutut yang harganya 100 juta sama perkutut liar, sama, suaranya sama, bedanya apa sih? Mana ada perkutut bisa bilang, selamat pagi Tuhan, nggak ada perkutut bisa bilang begitu. Sama, perkutut yang biasa sama perkutut 100 juta sama juga. Itu kita yang sendiri yang membedakan. Kalau suaranya harus begini nih mahal, ini itu karangan manusia semua itu. Dan kemuliaan Tuhan, uang yang kita pakai itu bukan uang kita, itu uang Allah yang dititipin sama kita. Dan kita pakai untuk sia-sia. Harusnya setiap rupiah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Harusnya seperti itu. Jadi sekarang kita ngerti, saudaraku, kita harus melalui pembentukan. Kalau sekarang saudara lagi dibentuk, bersyukur. Jangan katakan lagi istrimu jahat, suami kok kayak setan. Kok kayak setan? Malaikat itu alat Tuhan untuk membentuk engkau. Amin. Bersyukur sama Tuhan. Sekarang kita ngerti makanya. Kita lihat lagi sekarang Mazmur 119. Mazmur 119. Kita lihat ayat yang ke-71. Begini firman Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi tertindas itu baik, saudaraku. Begitu kita tertindas, kita akan belajar ketetapan-ketetapan Allah. Saya umpamakan saja di Alkitab kita sendiri juga, yang namanya Hana. Sudah tahu siapa yang namanya Hana? Ibunya Samuel. Jangan bilang istrinya Samuel, ibunya Samuel. Suaminya siapa? Elkana. Madunya siapa? Penina. Hana itu mandul. Dia nggak bisa punya anak. Selama si suami no problem, dia juga no problem, nggak punya anak juga nggak apa-apa. Sampai pada suatu hari suaminya kepingin keturunan. Akhirnya si suami ngambil istri muda yang namanya Penina. Pada waktu tahun pertama lagi pergi ke Bait Allah untuk mempersembahkan korban, Penina punya anak satu. Dia bilang, hei, aku punya anak, aku istri kedua, kamu istri yang sah, tapi aku bisa menurunkan keturunan bagi suami kita. Suami kita pasti mengasihi aku lebih daripada kamu. Hei, kamu mandul, hei, aku punya anak. Dia mulai tertekan, dia mulai tertindas, memang sebelum. Tahun kedua,
pergi lagi ke bait Allah, begitu lagi, aku punya anak 2, kamu belum punya anak, suami kita mengasihi aku lebih daripada kamu, karena kamu mandul, mandul. Semakin dia tertekan, semakin dia tertindas. Begitu dia tertindas, dia belajar ketetapan Tuhan. Dia mulai datang ke bait Allah, dia mulai berdoa, dia mulai berpuasa, dia mulai berdoa, sungguh-sungguh dia berdoa. Begitu dia sungguh-sungguh berdoa, Imam Eli pikir dia mabok. Kenapa kamu perempuan mabok? Dia bilang, bukan Bapak, aku bukan perempuan mabok. Aku lagi dalam keadaan sengsara karena aku kepengen punya anak. Imam Eli bilang, doamu didengarkan sama Tuhan. Begitu dia sungguh-sungguh belajar ketetapan Tuhan dengan berdoa sungguh-sungguh. Alkitab kita ada 1 Samuel dan 2 Samuel. Tanpa Penina tidak ada 1 dan 2 Samuel. Saya mau tanya sama saudara, Penina buat Hana berkat atau kutuk? Berkat. Allah selalu memberi yang terbaik walaupun kelihatannya tidak baik. Amin. Tapi jangan laki-laki di sini bilang, oh gitu, saya kalau gitu juga mau cari Penina, enak aja, ini perjanjian lama. Waduh, perjanjian baru udah gak boleh. Amin. Jadi sekarang kita lihat, semua persoalan, semua masalah, semua problem itu memang dibikin untuk menekan kita. Menekan, jangan takut tekanan. Itu akan menekan kita. Semua problem kita itu untuk menekan kita untuk lebih dekat sama Allah kita sendiri. Amin. Melalui problem-problem ini kita bisa lebih dekat sama Tuhan. Amin saudaraku. Jangan takut dengan masalah dan problem. Makanya kita lihat saudaraku. Ada satu lagu yang saya nggak setuju. Lagunya sih bagus, tapi saya nggak setuju. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dinyanyiin nggak di sini? Dinyanyiin. Saya mau tanya sama saudara. Ku mau itu belum loh. Hari ini bilang ku mau cinta Yesus belum loh. Minggu depan nyanyi lagi dah. Ku mau cinta. Lah kapan? Cinta Yesusnya kapan? Kapan? Heran ku mau apanya yang ku mau. Itu yang ngarang nggak pakai Roh Kudus itu. Ku selalu ganti. Always. Amin. Saya pernah loh habis khotbah begini di luar dicegat sama jemaat. Dia bilang saya nggak setuju. Ku mau di sini bukan yang will, tapi yang want. Oke, tolong terjemahkan. I want to eat. Sudah makan apa belum? Mau will, mau want itu belum. Jadi kalau ku mau itu belum. Lah ku mau cinta ya setahun lagi juga ku mau cinta. Lihat kapan cintanya? Ganti. Ku selalu cinta Yesus selamanya. Amin. Ganti, ku selalu dong, always love Jesus. Amin. Harusnya begitu kok, ku mau. Ada lagi yang saya nggak setuju lagi, tapi yang ini jangan nggak usah diganti. Nanti yang ngarang marah sama saya nanti. Tapi ini mestinya saya nggak setuju. Ayat selanjutnya, itu kata-kata selanjutnya, bait selanjutnya ngomong, sekalipun badai silih berganti dalam hidupku, aku tetap cinta Yesus. Kelihatannya baik kan? Saya mau ngomong sama saudara di sini. Saudara bisa ada duduk di sini semua, saudara bisa kenal Yesus itu melalui badai atau melalui berkat. Melalui badai kita bisa kenal Yesus. Nggak usah diomong kalau badai. Begitu tambah badainya kita akan semakin sungguh-sungguh. Ada banyak memang juga orang yang jatuh karena badai keluar dari Tuhan. Tapi banyaknya malah berkat. Berkat yang sebelum waktunya. Begitu kita diberkati coba. Rumah banyak, uang banyak, mobil banyak. Semuanya ada semuanya. Mau puasa? Puasa. Ada ayam goreng begini enak-enak, makanan enak-enak suruh puasa. Kita lihat, berkat-berkat itu yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Harusnya itu diganti. Kalau saya sih nyanyi, saya ganti sendiri. Itu harusnya diganti begini. Sekalipun, bukan badai, sekalipun berkat-berkat silih berganti dalam hidupku, aku tetap cinta Yesus. Amin. Harusnya begitu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Badai mah nggak usah diomong, badai semakin kita akan semakin dekat. Berkat yang hati-hati. Banyak orang yang pergi ke gereja, tapi sudah nggak pernah baca Alkitab, yang sudah tidak pernah doa puasa sekalipun. Kenapa? Karena berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam hidupnya. Hari ini makanya kita harus back to Bible. Amin.
Nggak usah takut sama semua masalah. Semestinya kalau kita tidak melakukan dosa, sekalipun sepertinya masalah, sepertinya problem, tapi itu bukan problem. Semuanya semestinya sudah dibikin jadi berkat. Itu berkat yang diselubungi. Amin. No problem. Amin. Saya hitung sampai 1 sampai 3, nanti saudara juga bilang ya, bilang no problem. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. No problem. Sekali lagi yang keras. No problem. Nggak ada problem. Problem itu kalau dibikin kalau kita ada dosa. Begitu ada dosa kita punya problem. Tapi kalau kita nggak berbuat dosa seperti ada problem, itu bukan problem. Itu berkat yang diselubungi. Amin. Makanya jangan sebut lagi masalah. Kalau saudara bilang masalah itu problem, sebutnya begini, Mas Allah. Lain nggak? Ayo, beda nggak? Masalah sama Mas Allah, beda nggak? Kalau saudara lagi terima problem-problem gitu yang seperti problem ini, katakan Tuhan, aku mengucap syukur. Ini adalah Mas Allah, aku mengucap syukur. Saudara lagi bikin masalah jadi berkat yang luar biasa. Amin. Harus seperti itu, saudaraku. Saya senang sekali dari ceritanya dari Yusuf. Sekarang rencana Tuhan itu Yusuf memang mau dididik, mau dibentuk Allah supaya jadi raja di Mesir. Tapi nggak langsung jadi raja, dia melalui pembentukan. Yang pertama siapa yang membentuk? Saudara-saudaranya. Dikatakan semua saudara-saudaranya tidak ada yang baik, ngomongnya itu semua kasar. Kenapa? Seluruh saudaranya tidak ada yang suka sama Yusuf. Kenapa kok enggak saudara 1, saudara 2 mengasihi Yusuf, saudara 3, saudara 4 membenci Yusuf? Pokoknya ada yang mengasihi gitu. Kenapa kok enggak ada? Rencana Tuhan supaya kelak kalau Yusuf jadi raja atas Mesir, dia bisa mengasihi saudara-saudaranya dengan kasih yang sama. Kalau sampai ada yang mengasihi dia akan mengasihi yang mengasihi ini lebih daripada saudara-saudara yang membenci. Ya enggak? Makanya rencana Tuhan harus mengasihi yang sama. Artinya semuanya harus membenci Yusuf. Ternyata saudara-saudaranya adalah alat Tuhan untuk membentuk Yusuf. Sudah dibenci, akhirnya dijual. Dijual jadi budak. Anak orang kaya jadi budak. Tuhan izinkan itu jadi budak. Tapi itu bukan masalah. Itu pembentukan Allah. Itu awal daripada berkat. Itu bukan problem. Itu awal daripada berkat. Amin. Dibentuk dulu jadi budak. Maksud Tuhan apa? Kelak kalau dia jadi raja atas Mesir, dia pernah yang namanya jadi budak. Jadi budak itu tidak pernah dapat kebijaksanaan, apalagi zaman dulu. Benar salah, tetap salah, memang salah. Benar juga salah, yang benar bosnya terus. Jadi kelak kalau dia jadi raja atas Mesir, dia akan bisa bertindak bijaksana sama budak-budaknya karena dia pernah jadi budak. Amin. Akhirnya dites lagi sama Tuhan, kekudusan. Selingkuh nggak? Diajak selingkuh sama istri Potifar. Dia tidak mau, dia bertindak kebenaran, tapi dia harus masuk penjara. Maksud Tuhan apa? Supaya kelak pada waktu Yusuf jadi raja atas Mesir, dia pernah menerima ketidakadilan. Supaya kelak kalau dia jadi raja, dia akan bisa bertindak adil kepada rakyatnya karena dia pernah sendiri merasakan ketidakadilan. Amin. Amin. Kita lihat hasil pembentukan Yusuf. Kita lihat Kejadian pasal yang ke-45. Buka aja Keluaran langsung. Berapa lembar ke kiri itu sudah Kejadian pasal yang ke-45. Kita lihat mulai ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah.
Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf nggak pernah nyalain saudaranya. Kasarannya dia bilang, kamu tuh nggak usah takut, nggak usah apa-apa. Kamu tuh ternyata adalah alat-alat Tuhan untuk mengirim aku ke Mesir. Bukan kamu yang ngirim, tapi Allah. Jangan salahkan lagi suamimu, jangan salahkan lagi istrimu, jangan salahkan lagi mertuamu, jangan salahkan lagi orang tuamu, jangan salahkan lagi anakmu, jangan salahkan siapa-siapa. Semuanya adalah alat-alat Tuhan untuk membentuk kita. Amin. Begitu kita mau dibentuk seperti Yusuf. Yang terakhir, kita buka lagi ke Ulangan pasal yang ke-33. Ulangan pasal yang ke-33. Kita baca mulai ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan. Tentang Yusuf ia berkata, kiranya negerinya diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dengan air embun dan dengan air samudera raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan dengan yang terbaik dari yang ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dan dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Dia yang diam dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Amin, saudaraku. Saya mau ngomong sama saudara di sini. Kalau di sini ada seorang laki-laki yang masih belum menikah, malam hari ini kalau kau mau menyerahkan hidupmu untuk dibentuk oleh Allah lebih dulu, Allah akan membuat kau jadi laki-laki yang terbaik, akan dibuat jadi suami-suami yang terbaik. Amin. Dan kau juga akan disiapkan juga seorang calon istri yang terbaik. Amin. Dan kau juga akan disiapkan pekerjaan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, gereja yang terbaik, sampai masa depan yang terbaik dan keturunan yang terbaik. Amin. Serahkan hidupmu, biarkan Allah membentuk engkau. Jangan ngomel lagi, jangan membantah. Celakalah orang yang membantah. Amin. Kalau di sini ada wanita-wanita yang masih belum menikah, kalau malam hari ini kau menyerahkan hidupmu untuk dibentuk oleh Allah dan kau tidak akan membantah lagi, maka kau akan dibikin jadi seorang wanita yang terbaik, seorang istri yang terbaik, dan kau akan diberi seorang suami yang terbaik. Kau juga akan diberi keturunan yang terbaik, sampai masa depan yang terbaik, sampai rumah tangga yang terbaik. Amin. Kalau di sini ada suami atau istri yang sudah menikah, tapi kalau hari ini, malam hari ini kau menyerahkan hidupmu untuk dibentuk oleh Allah lebih dulu, maka suaminya akan diubah jadi suami yang terbaik, istrinya akan diubah jadi istri yang terbaik, anak-anaknya akan diubah jadi anak-anak yang terbaik, keturunannya kelak juga akan diubah jadi keturunan yang terbaik, sampai masa depanmu juga akan diubah Tuhan jadi masa depan yang terbaik. Amin. Yesus kita dahsyat, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dia luar biasa, Dia dahsyat. Katakan sebelah menyebelah, depan belakang, kasih tangan, katakan Yesus kita dahsyat, luar biasa. Kita bangkit berdiri saudaraku, saya akan berdoa untuk saudara.